Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma alimna fid din wa alimna ta'wil. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi dalam rangkaian majelis ilmu sekaligus sholat subuh berjamaah, yang mana dua-duanya adalah kewajiban kita. Dan orang-orang yang kemudian menambah terus ilmunya, maka akan semakin dekat dengan takwanya. Jadi memang masjid itu tidak cuma berfungsi untuk ibadah, tapi juga harus digunakan atau difungsikan untuk menambah majelis ilmu, menambah ilmu, agar ibadah yang kita lakukan benar-benar di atas ilmu. Dan ibadah yang di atas ilmu itu yang disebut dengan takwa. Takwa itu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya, Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Kalau paringi contoh, satu ketika saya ngisi kajian IPHI Karanganyar, terus begitu sudah selesai, saya balik ke arah Solo. Niku sampai papan niku pun adzan asar, terus kula mampir ke masjid dalam posisi masbuk niku telat. Nah, begitu saya masuk masjid, saya dapati imamnya ngadeg, makmumnya lenggah semua. Nah, saya bingung, itu sing ditutke sing ndi. Dan dua-duanya kekeh dengan posisinya. Akhirnya saya menunggu sampai dua-duanya gerakannya sama. Begitu gerakannya sudah sama, baru saya gabung. Nah, begitu mau salam, imamnya sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini sujud tambahan sebelum salam, 2 kali sujud karena ada kesalahan. Makmumnya enggak, nanti makmumnya kompak untuk tidak mengikuti imam. Nah, terus di tengah sholat, imamnya pimpin sholat benar-benar di depan mihrab ngeten iki, enten mik ngeten iki, buatan tinggu, dia jelas di depan, berarti kan jelas belakangnya ada makmumnya, tidak dipakai. Terus suaranya pelan banget. Padahal nek pakai niki pomo suaranya pelan kan jadi banter. Niki enggak dipakai terus suaranya pelan. Saking enggak denger itu sampai saya lirik-lirik gitu. Gerakannya opo gitu. Pas sujud niku wis mulai duduk lagi apa ndak gitu. Nah, singkat cerita begitu sudah selesai, saya nyari data dulu, tak tanya makmumnya, "Kayak mau ngopo ya, Mas?" Oh, imamnya berdiri jenengan semua lingguh gitu. Kata jamaahnya, "Lah niku piyane klien tuh dileke moh." Subhanallah, gurine subhanallah dia tetap ngadeg gitu. Dikira mungkin iki maca donga banter ngono ya. Nah, terus yang terakhir dia sujud sahwi, kita ndak, oh dia yang salah, kita ndak. Oh, nah. Akhirnya setelah saya dapat data dari makmumnya, saya temui imamnya. Lalah nggih niku namung imam dadaan, artinya ini kan masjid pinggir jalan ngoten. Jadi bukan imam yang tetap di masjid niku. Saya tanya, "Mas, jenengan ki nek dadi imam ki mbok yo belajar dikit gitu kan. Tapi pun apa? Wong jenenge dielekke iki yo manut karo sing ngelekke, sing ngelekke akeh ning mburi gitu kan." Jadi dia merasa mungkin enggak salah, jadi dia berdiri. Tapi sambil menyelesaikan sholatnya dia baru merasa salah, baru kemudian dia nambah sujud sahwi. Terus saya ingatkan seperti itu. Kemudian yang kedua, sama kalau iku lho Mas, ngimami lho, jenengan iku wis ning ngarep, jelas ning burine mesti nek makmum ning ngarep mriki kok gitu kan. Jenengan berarti kan ngerti burine nek makmum gitu kan. Kok ya mikir tinggu, ngomong mikirnya tinggu ya suarane banter ngono lho. Alun banget. Nggih ngapunten. Jadi gini loh Mas, imam itu ada potensi dapat pahala sejumlah makmumnya, nek bener. Tapi nek sholatnya ora bener terus wau, di orang untuk pahala malah untuk dosa, bahaya. Nggih ngapunten, nggih mang dados nggih amun diwangsuli. Nggih. Nah,
Dari situ saya merenung, mengambil pelajaran bahasanya sholat sekalipun kalau kita tidak pakai ilmu itu alih-alih mendapat pahala yang banyak, ini bisa jadi malah nggak dapat apa-apa karena kekeliruan. Makanya masjid itu selain memang digunakan untuk ibadah, juga harus digunakan untuk majelis ilmu. Dan majelis ilmu tinggalnya dengan tata, oh ini fikih, ini akidah, ini akhlak gitu. Dan nanti jamaahnya tinggal menyesuaikan. Oh fikih aku tahu sinau, sing akidah urung mudeng, nah mereka dengan rawuh dan akidah. Nah syukur-syukur rawuh danten niku saya. Nah Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita melanjutkan bulan yang lalu materi kula apa ya Pak Budi? Supen lah. Ngomongin apa kula? Nabi Muhammad pun enten yang ingat lupa pun lah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam akidah Islam kontra atau lawan dari akidah yang benar itu adalah kesyirikan sama kemunafikan. Nah artinya orang yang pengen masuk surga imannya harus lurus, tidak boleh bercampur dengan kesyirikan dan tidak boleh bercampur dengan kemunafikan. Nah iman yang lurus niku pripun? Tasdikun bil qalb, membenarkan dengan hati, wal qaulu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan, kemudian wal amalul bil arkan, dan dilakukan dengan perbuatan. Artinya hatinya harus membenarkan Islam. Aku orang Islam ya Islam yang benar. Itu harus gitu. Makanya nanti ada jamaah kajian niku, beliau sudah rutin banget datang kajian, dan wallah mungkin selama ini yang dikaji apa saya tidak tahu, maksudnya ustaz yang lain gitu kan. Jadi beliau itu sampai bertanya, apakah salah ketika ada orang yang sudah Islam mengucapkan selamat Natal? Ya begitu saya jelaskan tadi bahasanya akidah itu rangkaiannya dari pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, perbuatan dengan amal. Maka saya sampaikan, nek kemudian kita menyatakan diri iman Islam kita yang benar, kita yakin dalam hati, terus kita mengucap selamat Natal, kita pripun niku Pak, sinkron apa mboten? Mboten. Nah nggih. Niku sami kados kita dalam hati kita mencintai istri kita, tapi sepanjang jalan ketemu wong wedok kita ngomong I love you. Nah, karo jenengan kita nesu mboten? Nesu lah gitu kan. Nah, tapi hatiku ki cantol ning kowe lho, ora ning wong wedok-wedok kae. Lah ngopo dadak kurang gawean mengucapkan itu kan gitu. Nah, kemudian beliau dan sudah sepuh juga gitu. Artinya kurang paham itu bagaimana rangkaian iman. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pelajaran menarik tentang kemunafikan. Ada sebuah hadis dari sahabat yang mulia Handolah Al-Usaidi radhiyallahu anhu. Handolah Al-Usaidi ini adalah penulis Nabi SAW, bisa penulis surat, bisa penulis wahyu. Nah, beliau berkata, "Laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Handolah." Abu Bakar datang menemuiku. Abu Bakar itu orang paling baik setelah Nabi SAW, orang paling mulia setelah Nabi SAW. Nah, Handolah sebagai sekretarisnya Nabi, ini berarti orang baik gitu kan. Diparani, didatangi, dikunjungi oleh orang yang baik juga. Berarti ini kumpulan orang-orang baik. Makanya kalau sampai ada orang menghina Abu Bakar niku, pertanyaan ini, kowe iki imanmu iki kaya ngopo gitu kan. Apa kowe luwih apik apa gimana gitu kan. Nah, Abu Bakar seperti biasa ketika ketemu orang baik, sahabat ketemu sahabat itu kan ya napa istilahnya, bahasa-bahasanya yang tanya kabar. Kaifa anta ya Handolah? Handolah, kabarmu piye ya? Qultu, aku mengatakan, nafaqo Handolah. Abu Bakar, Handolah saiki wis dadi wong munafik. Jadi dia membicarakan dirinya sendiri, sedang mboten nuduh siapapun. Saiki Handolah dadi wong munafik gitu. Lah Abu Bakar ya kaget gitu. Subhanallah. Maha suci Allah. Nah, subhanallah ini berarti ucapan yang bisa digunakan ketika jenengan mendengar sesuatu yang konotasinya negatif. Nah, bro, apa Mas? Ngerti ora? Koncone awake dhewe lho sing jaman enom kae gane pengajian bareng wong telu, aku kowe karo dheke. Saiki dheke ra salat. Nah, nek mireng ngoten niku subhanallah. Nggih. Nah, Abu Bakar ketika dikatakan nafaqo Handolah saat ini sudah jadi orang munafik kok Abu Bakar. Subhanallah, Maha suci Allah. Matakul, kowe iki ngomong apa ya? Omonganmu kok kaya ngono. Nah, kemudian Handolah mengatakan, nakunu inda Rasulullah SAW yudakkiruna binar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain.
kami itu kalau dekat Nabi, majelis bareng Nabi ngeten iki, itu kita itu ingat surga neraka, seolah-olah surga neraka itu depan mata. Bener-bener kayak pikirannya pokoknya fokus surga karo neraka gitu. Fa idza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaj wal aulad. Kalau kita itu pulang tidak bermajelis dengan Nabi, ketemu anak istri, ketemu dagangan, ketemu harta benda, kan jenengan sing punya kebiasaan seneng nopo, seneng peksi, seneng ikan atau seneng sepeda atau apalah punya kesenangan di rumah gitu kan. Kita lupa fanasina kasiron, kita lupa itu surga neraka. Yang kita ingat dunia gitu. Makanya alhamdulillah sekali jadi orang munafik. Oh ngono kuwi maksudmu. Abu Bakar dikatakan gitu zaman beliau apa? Fa wallahi inna lanal qa mislahada. Demi Allah alhamdulillah nek sing mbok karepe munafik ngono kuwi, aku ya ngono. Niku Abu Bakar kalih alhamdulillah orang-orang baik. Jadi kalau dekat Nabi ingat surga neraka gitu. Tapi nek jauh dari Nabi ingat dunia. Nah, mereka merasa sudah jadi munafik. Berarti nek salat ingat surga neraka. Nek pas mboten salat kelingan dunya. Mereka merasa jadi munafik. Lah wae dhewe pripun? Nek salat kelingan. Nah, artinya kita lebih parah gitu. Terus seperti apa kita gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah benar yang mereka rasa? Nah, kalau zaman dulu ada yang ditanya yaitu Rasul. Nah, jenengan pertanyaannya kemana? Majelis ilmu. Nah, mereka kemudian menghadap Nabi SAW. Fantolak tu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kami berdua menemui Nabi. Nah, mengkonfirmasi kepada Nabi apakah perasaan kami ini benar. Nah, dan di sini tidak ada basa-basi. Kula nuwun ya Rasul, assalamualaikum, ndak langsung begitu ketemu ya Rasulullah nafaqah handolah. Ya Rasul, handolah saat ini sudah jadi munafik ini. Rasul ini kaget, madaka, iki ngomong apa toh? Bro. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, nakunu indaka tudzakiruna binar wal jannah hatta ka'anna ra'yu ain. Kami itu kalau dekat jenengan, kami itu langsung ingat surga neraka. Tapi fa idza kharajna min indika, kalau kami sudah tidak bareng dengan jenengan, bisa sudah enggak majelis, tidak lagi ketemu di masjid, kami pulang, afasnal azwaj wal aulad wad dhai'at, maka kami bergaul dengan keluarga dan anak istri dan apa yang kami miliki, fanasina kasiron, kami lupa lagi surga neraka itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, wahai handolah. Jadi Nabi itu kalau sudah mengatakan walladzi nafsi biyadihi ini berarti perkara besar, perkara penting, perkara yang agung, bukan perkara yang sepele. Makanya nanti jenengan yang dapati hadis-hadis walladzi nafsi biyadihi walladzi nafsi biyadihi, selama hadisnya niku sahih, jenengan perlu memberikan catatan, memberikan garis bawah, penekanan, pengingat-ingat, jangan sampai lupa. Makanya ada pendakwah yang keliling bawa panci, bawa kompor barang gitu, itu minta izin untuk ceramahlah dia di atas mimbar gitu kan. Orang-orang yang baru tobat kemarin berdakwah dengan keterbatasan ilmunya, naik ke mimbar kemudian mengatakan Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah benar sampai situ. Allah itu Maha Penyayang Pengasih, udah benar sampai situ, gak salah gitu. Nah kemudian kalimat berikutnya yang salah, yaitu apa? Dia mengatakan bahasanya saking Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah, maka ada kemungkinan. Berarti kan dia sendiri gak yakin di situ Allah akan menyelamatkan orang kafir dari neraka. Ketoke kaya apik, tapi niku klentu. Kenapa? Karena nanti dalil terlalu banyak ayat, tapi yang mau saya kasih penekanan adalah tentang sumpah ini tadi. Nabi sampai mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasraniyun walam yu'minu bima ursiltu bihi illa kana wa huwa min ashabin nar. Demi Allah yang menggenggam jiwa Muhammad, tidaklah mendengar manusia hari ini, apakah orang Yahudi atau Nasrani, kalau Muhammad itu sudah datang
membawa risalah, kok nggak mau mengikuti, pasti dia penghuni neraka. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah kita, ya, agama kita yang benar. Akidah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk rumah kita, untuk masjid kita. Tapi dalam konteks interaksi sosial, ya, Nabi punya kalimat, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang menyakiti, melukai, bahkan membunuh orang kafir di negeri yang damai, maka dia nggak akan mencium bau surga. Jadi bedakan ya, akidah yang tegas itu tidak akan menghasilkan sikap radikal. Nah, nanti ada orang yang wah dadi wong Islam aja kaku-kaku meyakini agamamu tok sing bener, akhirnya engko radikal. Nah, ini orang yang nggak paham tentang agamanya. Sampai ditulis dalam bentuk jurnal, Pak. Jurnal ilmiah terbit gitu kan, terindeks indeks yang baik, mungkin Sinta 2 atau Sinta 1 atau mungkin indeks fokus gitu kan. Yang intinya radikalisme dalam Islam lahir karena keyakinan akidah yang meyakini kalau Islam itu yang paling benar. Itu disebut sebagai eksklusivisme agama, kata dia itu, Pak Profesor itu. Nah, itu Profesor Keblinger ngoten niku. Harusnya enggak gitu. Akidah kita ya di diri kita, keluarga kita, rumah kita, masjid kita, ya agama yang benar ya Islam. Tidak bisa kemudian dikatakan semua agama sama, tidak bisa. Islam itu yang paling benar. Dalilnya terlalu banyak, ayatnya terlalu banyak, hadisnya terlalu banyak, dan itu menghasilkan sikap. Kalau urusan sosial tadi Nabi sudah melarang jangan menyakiti orang non Muslim. Nanti ayat-ayat banyak tentang perintah berbuat adil walaupun kepada orang non Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali ke sini. Nah, Nabi bersumpah, waladzi nafsi biyadihi. Demi Allah wahai handolah yang menggenggam jiwa Muhammad, lau tadumuna ala ma takununa indi wa fi dzikri. Nek sing mbok karepke imane kuwi, imanmu kuwi kowe pengen imanmu tuh stabil, baik ketemu aku, amor aku, atau pas kowe ning masjid zikir, terus kowe mulih imanmu ngono terus, kamu jalan pulang itu kamu ingat surga neraka terus. Kamu kerja ya ingat surga neraka terus, kamu piknik ya ingat surga neraka terus, bahkan kamu tidur ya ingat surga neraka terus. Maka kata Nabi SAW, la sofahat kumul malaikatu ala furusikum wa fiturukikum. Maka malaikat di langit itu, saya sudah jelaskan belum ya Allah di atas arsy itu? Udah? Hah? Belum? Oh belum toh, Masya Allah. Nah, malaikat-malaikat yang di atas langit itu nanti akan turun nandola. Goleki kamu, baik kamu itu sedang di tempat tidur atau kamu sedang di jalan-jalan lagi melampu, digoleki, mereka akan ngantri nyalami kowe. Maksudnya pripun? Bahasanya iman niku nggih ngoten niku. Jenengan akan masuk masjid, iman jenengan naik. Jenengan sholat, iman jenengan naik. Jenengan majelis ilmu, iman jenengan naik. Ketemu sama orang ngomong ke surga neraka, imannya naik. Nah, begitu kemudian keluar dari masjid, nah ngurusi sing liya, imannya mulai turun. Kados HP niku lho, pas dicas niku posisi nancep, wah baterainya 100. Jenengan cabut, jenengan nembe beto dari tinggi lho, nembe dibeto mawon. Misalnya jenengan kantongi ngoten, terus jenengan mlampah ten pundi ngoten, ajeng ten warung apa ten pundi. Nanti ngaling lak kelong raketan 1% itu kelong. Wis dadi samblo songo. Padahal dereng diapa-apake. Nah, nomene nek jenengan pun nggih nonton napa gitu kan, atau akses apa gitu kan. Lenggah misalkan ngajeng omah kalih ngopi, WA koncone atau nelpon, ditiliki meneh kelonge rada akeh. Makanya apa yang dikatakan Handolah dan Abu Bakar, orang-orang solih dua ini, bahwasanya mereka merasa sudah munafik karena tidak lagi ingat surga neraka ketika kumpul dengan keluarga dan berurusan dengan dunia. Dibantah oleh Nabi SAW, nek kamu pengen koyok ngono terus, malaikat lho kok langit iki medhuk goleki kowe salaman. Pokoknya saat ketemu nih kowe ning ndi disalami, mergone kowe wong hebat. Soalnya menungso gak ono sing kayak gitu. Itu kata Nabi SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengingatkan, walakin ya Handolah saatan-saatan. Tapi wahai Handolah, sithik-sithik, alon-alon. Makanya ada orang Jawa tuh punya kalimat germat-germet, sing penting selamat. Maksudnya pripun? Maksudnya jenengan istiqomah gimana? Oh ada majelis ilmu di sini, misal tiap Ahad atau mungkin tiap nopo mangkat untuk nambahin iman lagi. Oh kemudian nanti dibuat urusan dunia turun. Oh waktu masuk waktu sholat, sholat naik lagi.
Nanti habis sholat zikir naik lagi. Oh kemudian keluar ada turun lagi. Nah, kemudian nanti masuk masjid lagi. Kemudian memang seperti itu. Mekanismenya memang seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus pertanyaannya, yang namanya munafik itu yang seperti apa? Nah, tadi ayatnya sudah saya bacakan. Yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 8. Yang pertama, Allah menyebutkan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Ada di antara manusia yang dia berikrar bersaksi bahwasanya kami beriman kepada Allah dan hari akhir, ning imannya enggak dianggap. Wa ma hum bimumin. Mereka bukan orang beriman. Berarti ada orang yang Islam, covernya Islam, dia sholat bareng kita, dia berurusan sebagaimana orang-orang Islam, tapi imannya enggak dianggap. Nah, itulah orang munafik. Nah, siapa itu? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun. Mereka berusaha menipu Allah dan Rasulnya. Mereka berusaha mencari citra yang baik. Aku wong Islam sing apik lho. Yang ditipu nggak main-main, dia berusaha menipu Allah dan orang-orang beriman. Kata Allah, wa may yakhda'una illa anfusahum. Tipuan mereka enggak mempan. Yang tertipu, yang keliru justru dia sendiri. Yang rugi dia sendiri. Mungkin urusan dunia dia dapat, tapi di mata Allah semua itu tidak ada gunanya. Kamu sendiri yang tertipu. Nah, kondisi hati mereka disebutkan pada ayat yang ke-10, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka itu ada penyakit. Dan jeleknya orang munafik, sakit ning karo mangsa lara. Hatinya kena liver tapi tidak merasa itu. Akhirnya apa? Fazadahumullahu marada, tambah sakit, tambah parah. Makanya ada kasus yang rame niku ten Bandungan, Semarang beberapa hari yang lalu. Niku enten masjid. Masjidnya nggih, masjidnya ora salah napa-napa, diparani kalih bos karaoke. Bos karaoke ne ra trimo mergone napa? Masjidnya ngomongnya dhek adane kesuwen gitu. Padahal sak suwe-suwene adzan niku pinten menit to? Paling 10 menit atau 5 menit to. Nah karaoke, enten karaoke 2 jam tutup. Mboten enten, nek iso 24 jam gak tutup gitu. Kemudian di jam dhewe ngono pengene jam niku 36 jam apa 48 jam. Jam niku lho. Nah niku pomo dhek duwe dhewe iso ngatur wektu, dhek bakal nyetel niku sehari niku 36 atau 48 jam, bukan 24. Makanya kula ningali masjid iki diobrak-abrik ra karo-karuan terpusi ngene mimbar-mimbar enten meja-meja sing wah iki wong apa iki. Ternyata baru diwawancara, aku yo Islam, aku yo syahadat. Lah ngoten niku lho menungso-menungso munafik niku ngoten niku. Jadi dia muslim, bukannya dia berpikir piye carane saya memakmurkan masjid, ning bahkan dia bersikap atau bersiap untuk merusak tempat ibadahnya sendiri. Padahal kita orang Islam, tadi di depan saya bilang, kita merusak tempat ibadah orang lain itu tidak boleh. Agama lain loh, tidak boleh merusak gereja gitu, tidak boleh. Bahkan jangankan di negeri yang damai gini, dalam kondisi perang lah, itu ada larangan merusak gereja. Dengan catatan gereja itu tidak dijadikan tempat koordinasi pasukan mereka. Tapi nek mereka ngumpulnya di gereja tidak boleh gitu. Tapi nek mereka kumpulnya di tanah yang lain, di rumah yang lain, maka gereja itu tidak boleh dirusak, pendeta tidak boleh dibunuh gitu. Dalam perang loh, apalagi tidak perang. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku yo Islam, aku yo syahadat. Aku mau rusak apa, Mas? Kamu dadi wong Islam iki aku kudune ngerti adzan iki aja suwe-suwe lho. Suwene adzan iku sepinten sih? Nah. Salat joso, salat sepinten napa enten yai ten masjid salat nganti sak jam. Mboten enten wong tarawih niku lho, 11 rakaat niku sing napa rata-rata kula ratokke ngoten nggih sekitar setengah jam niku pun kalih kultume. Malah enten mulih sing kreatif 23 rakaat niku mung 7 menit niku lho. Jamaah sak pirang-pirang kok nek rampung disangoni 50.000. Kok nek udan gedhe ngono jamaah ra gelem bubar mergone napa? Perjanjiannya ya kudu tarawih nganti rampung lagi untuk 50.000. Padahal jenengan nek salat wajib maghrib niku salat wajib yalah kok Jawa nganggo udan angin barang. Jenengan itu boleh namanya jamak mator, menjamak sholat karena ada hujan. Nah,
Boleh. Ning salatnya yang bisa dijamak ya maghrib ketemu isya, zuhur ketemu asar. Ampun asar ketemu maghrib ndak boleh. Karena hujan. Biar jenengan bisa menyelesaikan satu waktu terus undur, terus ndak balik lagi karena hujan tadi. Niku nek salat wajib. Nah niki salatnya tarawih berarti kan mboten wajib. Wah, nanti tekan dalan-dalan hujan gede tetep khusyuk salat khusyuk. Hujan itu. Sing nganggo mukena ya kebroh kabeh kan. Mergone napa? Kok nek mulih ra sida entuk 50.000 niku lho. Makanya pentingnya bertakwa di atas ilmu. Nanti enten mulih banjir ngoten niku. Banjir sak menten. Ya tetep salat ya. Dadi pas sujud ya sruluk gitu kan. Wah iki piye to iki kan. Wah, wis. Ya itu pentingnya ngaji niku ngoten niku, Pak. Jadi beribadah di atas ilmu bukan di atas nalar logika yang kadang itu enggak ngoten gitu ibadah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di qulubi maradun, sakit hatinya. Wis ora rumangsa, dadi krungu adzan wis ora seneng itu, sudah enggak seneng krungu adzan itu. Dan tambah sakit hatinya. Nah, dan sudah disiapkan walahum adabun alim, adab yang sangat pedih. Bima kanu yaktibun atas dusta, atas khianat mereka kepada iman yang mereka nyatakan. Aku Islam, aku syahadat. Enggak kanggo itu kalau enggak tobat dia. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu inna nahnu muslimun. Ketika dikatakan, kowe nek urip yo aja ngrusak bumi. Mereka mengatakan, "Enggak, aku enggak merusak, wong aku membikin perbaikan." Gampangnya ngeten. Nek pakai indikator ekonomi. Aku enggak merusak bumi. Buktine apa? Dulu, aku ngopeni LC sak pirang-pirang. Oh, pakai gawean, mereka enggak pengangguran. Coba wong ning masjid kuwi. Nah, metu kok masjid apa enek sing ngekeki duit? Enggak ono. Apa entuk duit? Yo enggak. Mlebu masjid pengangguran, metu ya tetap pengangguran. Menurut mereka itu enggak ada faedahnya. Yang ada faedahnya yang nyata mengangkat pengangguran. Padahal dari kacamata agama, akidah, Nabi mengatakan suatu negeri kalau sudah umum yang namanya riba dan zina, jenenge ten karaokean ten diskotik niku nggih zina barang ya ciu ya zina ya narkoba ngoten niku to. Nah, kok ngerti Mas, nek antun ningali. Ngertine nek ditabrak truk niku loro kan enggak harus nyoba ditabrakke to, Pak. Nah, ningali ten YouTube sak pirang-pirang isine ngoten niku. Nah, maka suatu negeri kalau sudah umum riba dan zina, maka penduduk negeri itu hakikatnya sedang mengundang adab Allah. Tapi kalau suatu negeri masih mau berkumpul, bermajelis ilmu, masuk masjid, senajan medal ke masjid boten enten duit ceblok ke langit, maka hakikatnya itu mengundang rahmat Allah. Berarti kalau pakai kacamata ayat ini, siapa yang memperbaiki suatu negeri, siapa yang menjaga kebaikan negeri itu, siapa yang menjaga eksistensi negeri itu, yaitu Allah. Dan bagaimana cara mengundang penjagaan Allah, yaitu menjadi orang bertakwa. Lewatnya apa wasilahnya? Kembali ke rumah Allah untuk ibadah atau majelis ilmu, kan ngoten. Nah, adapun tempat-tempat itu justru mengundang murka Allah. Berarti sing rusak mereka, sing membuat perbaikan kita. Tapi nek pakai kacamata dia kewalik, aku wis ngekeki kerjaan, iki wong wedok-wedok iki do nganggur tak kei gawean. Oh, ngoten. Iki bagul-bagul ciu iki ra payu tak tukoni ya. Sehingga berputarlah roda ekonomi ya. Terjadi multiplier efek, ada supply and demand. Nah, ilmu ekonomi ini metu akhirnya gitu kan. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kejelekan orang-orang munafik yang tidak paham. Kemudian apa kata Allah? Ala innahum mufsiduna walakin la yasurun. Enggak. Sekali-kali enggak. Mereka itu yang merusak bumi, ini enggak merumongso merusak. Nah, kemudian ayat berikutnya ayat 13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Ketika dikatakan kowe kuwi lho, dadi wong Islam mbok ya dadi wong Islam sing padha kaya umume kuwi lho, imano sing padha. Mereka mengatakan apa? Anu'minu kama amanas sufaha. Apa iya aku kon beriman kayak para sufaha itu? Sufaha ini apa? Dalam bahasa Arab itu ada kata jahlun, jahil, bodoh. Sufaha niku safihun, ini sore bodoh. Nah, pokok masa aku iman kaya pokok-pokok kae. Nah, delokan ki lho metu masjid ya lho, mangkat sendal jepit mulih yo sendalane jepit sosok malah hilang siji. Nah, aku iki lho. Usaha, mapan, ngeki wong kerjaan gitu. Jadi indikatornya selalu indikator dunia.
kebaikan saya ini loh. Mereka endi ya, mau isone ngono kuwi tok salat dikir wirid ngono coba. Delok nah itu loh. Mereka itu orang-orang bodoh. Buktine yo ra ndedit yo metu salat yo ra ndedit gitu. Nah, aku sugih, mobil berjejer. Gadis-gadis menemani. Nah, ikulah musibah ini. Ala innahum humusufa'u walakin la ya'lamun. Kata Allah, enggak. Justru mereka itu orang-orang yang bodoh-bodoh, saya masih pakai bahasa bodoh padahal safi ini di bawahnya bodoh. Itulah orang-orang yang goblok-goblok. Walakin la ya'lamun, tapi dia enggak sadar, enggak tahu kalau dia itu bodoh. Nah, akhirnya wa idzalaqul ladina amanu qalu amanna. Akhirnya dia begitu digerebek karo niku banser kalih Guse barang Gus sinten Nova napa sinten niku. Mereka mengatakan amanah. Aku ki wong Islam kok Gus ngono. Nah, Guse ya ora trimo gitu kan. Ora trimo apa kata Allah di sini? Wa idza qalu ila sayatinhim qalu inna ma'akum innama nahnu mustaziun. Kalau dia kembali ke teman-temannya, temannya itu disebut sayatin. Sayatin itu jamak dari setan. Jadi Allah sampai mengatakan wong munafik itu koncone niku walaupun menungso niku setan-setan. Makanya nanti kalau di Quran surat An-Nas niku minal jinnati wan nas, yang namanya setan itu bisa dari kalangan jin dan dari kalangan manusia. Nah, di sini Allah menyebutkan kalau ketemu orang beriman yang dikatakan bodoh-bodoh tadi, dia mengatakan kita sama kok, aku ya syahadat nih. Tapi nek ketemu setan-setannya, dia mengatakan inna ma'akum, aku bersama kamu, inna manahnu mustaziun, aku apa bodoh-bodoh kayak menggo pencitraan, mau dinggo nopo, pengolok-olok aja. Makanya begiitu ketemu Gus ini ku diunek-unek gitu. Niku nanti ngomong ngene, aku iki ngaji cilik lho, Mas. Ngerti kuwi wong iki diajari karo kiai-kiai ngerti kuwi sing mlayu saka adan kuwi jenenge setan. Lah kowe iki menungso apa demit e jane kowe iki? Ngerti masjid tok malah mbok obrak-abrik koyo ngono gitu kan. Jadi sampai ada kata-kata seperti itu dan tepat dengan Quran ini. Bahasanya walaupun kamu manusia tapi nek kelakuanmu kayak gitu, ya hakikatnya ya kamu itu setan tadi itu. Bahasa lain setan kan demit nih. Nah, Allahu yastazi'u bihim wa yamutuhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah sendiri yang akan mengolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan. Ning ra rumangsa. Kenapa? Fi qulubihim marad tadi loh. Jadi dia akan terus di situ. Wah, terus sebagai pemabuk, terus sebagai pezina, terus sebagai orang yang memfasilitasi itu karena dia merasa membuat kebaikan, hatinya sudah keras gitu. Susah diajak dalam hidayah. Kemudian Allah menyebut lagi pada ayat yang ke-16, ulaikal ladzina saru dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Mereka ini orang yang sedang berbisnis. Bisnisnya apa? Jual beli. Jual beli apa? Menjual hidayah. Hidayah apa? Hidayah sudah jadi orang Islam. Dijual dengan apa? Dengan kesesatan. Fama rabihat tijaratuhum, tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah untung usahanya, wa makanu muhtadin, dan mereka tidak akan pernah dapat hidayah. Makanya kata kuncinya nek pengen apa? Dapat hidayah, pengen berhasil, yaitu bertobat. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang yang sudah menyatakan diri Islam, di dalam hati harus kita yakini, di lisan kita ucapkan harus bangga saya orang Islam, KTP ku Islam gitu kan. Bahkan jenengan-jenengan yang sudah tidak ke sana harus bangga, wis munggah kaji gitu kan. Enggak apa-apa, memotivasi orang lain untuk lebih giat gitu kan. Nah, kemudian dilakukan dengan amal perbuatan. Cintailah agama jenengan niki, sayangilah agama jenengan niki, wabil khusus jagalah rumah-rumah Allah niki. Tinggal jenengan berperan andil sesuai dengan porsinya masing-masing. Jenengan yang bisa jadi takmir nggih sumangga dados takmir, jenengan yang bisanya adzan nggih sumangga adzan. Nek misal bener-bener jenengan ndak bisa apapun, dadi takmir mboten, muadzin mboten, imam mboten, nggih pun dadi makmum yang baik ngoten. Makmum yang baik niku yang pripun? Ya yang menghadiri sholat jamaah, yang menghadiri majelis ilmu. Pokoknya jangan sampai ngerusak rumah ibadah sendiri. Ibaratnya jenengan gadah putra, bendina digoleke nafkah, untuk duit dikekke gitu kan. Malah omahe diobrak-abrik gitu kan. Nah, kita kan sebagai orang tua kan anyel gitu loh. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik itu nyata, bahkan sampai dari 114 surat niku ada satu surat khusus untuk mereka, surat cinta dari Allah, namanya surat Al-Munafikun. Belum lagi
di surat-surat di ayat apa? Di surat-surat yang panjang kayak Al-Baqarah ini tadi, nanti di Al-Imran juga ada, itu disinggung tentang mereka. Jadi sebenarnya ayat-ayat orang munafik itu banyak, dan itu menjadi indikasi, menjadi pemberitahuan, pembelajaran dari Allah bahwasanya kita orang hidup niku harus hati-hati. Kenapa? Karena sisi kemunafikan itu benar-benar ada. Nek sampai kita masuk di situ, maka Allah menjanjikan apa? Fidarkil asfali minan nar. Sudah masuk neraka kekal, tur paling ngisor. Makanya Nabi mengingatkan, mewanti-wanti jangan sampai jadi munafik. Beliau mengatakan ayatul munafik salasa. Tanda orang munafik itu 3. Idza hadasa kadzaba. Nek ngomong dusta. Sak omong-omongnya aku sih. Sampai bapak saya itu punya kenalan niku angger ketemu niku ceritanya mesti duwowo gede tur wah sembuh. Terus niku hampir gak kebukti. Misalnya datang ke tempat bapak saya, cerita, saya ini lagi sibuk apa bro? Aku ini lagi nangani proyek mas. Proyek apa? Ngaspal dalan Sragen tekan Ngawi. Kira-kira 40 nganti 50 kilo. Wah jos kok dadi apa ya? Dadi pimprone. Oh. Lah terus kirene pengen apa? Aku meh nyilih duit ngono. Hah? Piro? 500 wae gitu. Tapi proyek miliaran moro golek utangan 500 gitu. Dan sering orang itu datang itu dengan gaya-gaya ngoten niku, dadi cerita macam-macam lah, sing aneh-aneh, gede-gede gitu. Niku cara kalih ngemutrin sono mungkin pun munduk-munduk lambene niku. Nah. Tapi nggih niku mau zong. Nah, zong. Nah, idza hadasa kadzaba. Angger ngomong sak omong-omong ngapusi. Kemudian apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Akhirnya karena dia sudah jadi pembohong, maka kalau janji ya mesti luput gitu kan. Mesti enggak benar gitu kan. Wa idza tumina khona. Nah, dengan dia suka berjanji dan dia memang sudah niat enggak pengen menepati. Pilih saya, nanti saya jadi lurah Gentan. Gentan itu kelurahan apa namanya? Nanti desa. Nanti saya jadi lurah Gentan. Wah, saya akan makmurkan ini ya. Dan itu dalam kampanye. Jadi dari kebiasaan hariannya suka bohong, nanti menjanjikan ning ndak niat dipenuhi, akhirnya gaji lurah Gentan ya kan. Wa idza tumina khona, kasih amanah khianat gitu. Khianat gitu kan. Khianat. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah satu lagi, nah, gong ini yang paling gong. Nah, Nabi dalam riwayat yang lain mengatakan orang munafik yang benar-benar munafik kamu akan nampak adalah ketika mereka berkonflik, mereka tidak mau menyelesaikan dengan baik, neng pilih berantem, pilih kerah. Makanya ini kita dicocokin itu ketok banget. Dino-dino gawe ning ngapusi, terus janjeni supaya dipilih, begitu ngonek dadi ternyata khianat. Kemudian ketika ada yang berusaha meluruskan, tidak mau pilih kerah. Jadi ada yang luruske entah lewat demo atau nopo, dia datangkan niku tandingannya, berantem. Dia nggak segan mengadu rakyat ketemu rakyat, dia nggak segan mengadu aparat dengan rakyat. Makanya yang seperti ini hati-hati. Jadi kalau ada masalah dia nggak mau duduk bareng, itu nggak mau. Dia pengennya rame. Dan ini juga kadang ngapunten nggih, kadang itu juga nggak cuman ada di wilayah politik, kadang di dalam masjid niku enten. Di satu masjid itu di daerah Karanganyar sana, masjidnya besar Pak, kewajibannya banyak. Nah di situ saya melihat, saya petakan toh, tidak ada kajian ekonomi syariah. Padahal ya kita itu hidup setiap hari berurusan dengan ekonomi, ya. Jual beli, sewa menyewa, riba segala macam. Nah singkat cerita, ya saya menawarkan diri untuk ngajar di situ yang kosong, yaitu tentang ekonomi. Nah, dijanjikan sama saya dengan sebulan tak kasih satu, nek ahad keempat ya ahad kelima gitu. Terus saya wonge berusaha untuk all out nek main gitu. Maksudnya apa? Nek pengajian saya moh nompo amplop, isinya ya moh gitu kan. Bahkan di situ ada sarapan pagi gitu. Saya bawa dhewe sotone. Bukan buat saya, kabeh tak gawake gitu. Jadi cara nyuruh saya itu untungnya akeh jane orang itu. Gitu. Kenapa saya all out di situ? Karena itu masjid itu dekat rumah bapak saya. Bapak saya sering pengajian di situ. Nah, saya sebagai anaknya kan seneng gitu kalau ngisi pengajian sebelahnya bapaknya, gitu kan. Nah, ternyata apa Pak? Kajian saya tentang ekonomi itu nggak cocok dengan yang bersangkutan karena pengurusnya niku bermain pada level yang berbeda dengan yang saya sampaikan. Ketika saya katakan niki haram transaksi ini tidak boleh, dia nglakoni niku.
Akhirnya ya saya disingkirkan alon-alon. Saya tidak apa-apa. Saya turah-turah jadwal gitu kan. Saat ini niku nek dhek njaluk saya ngisi situ, saya malah tidak punya jadwal gitu kan. Nah, maka yang terjadi nopo? Kemarin saya ngisi kajian di dekat situ, bukan di masjid itu. Saya mampir tempat bapak saya. Bapak saya itu, saya ngisi kajian itu setengah jam kan. Terus bapak saya ngajak ngobrol itu meh 2 jam. Cerita nopo? Cerita takmire niku moro tengene bapak saya itu. Wah, iki takmire iki ume, terus sekretaris iki ponakane. Karo ponakan iki lagi padu. Lah ngopo, Pak? Lah enek sing wakaf mobil, eker-ekeran mobilnya atas nama sapa? Karo takmire ketuane di atas nama ke si fulan iki ponakane ra trimo, mergone wong sing nembusi sampai cair mobil iki. Wah, wis tak enekke lha kuwi nek diwakafin kan berarti benda wakaf. Kok kesane kaya pengen memiliki sendiri ngono iki terus piye? Lampuh ngene. Akhirnya saya cerita yang ini tadi. Ya itulah orang-orang yang kemudian dia tidak bisa mendudukkan bagaimana Islam itu harus diperjuangkan, berjuang tidak untuk mencari keuntungan. Makanya dalam organisasi Muhammadiyah itu sering disampaikan, hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan nyari hidup di Muhammadiyah. Ini mboten tahu Muhammadiyah mboten. Dan niku dialami bener, istri saya ngajar di Muhammadiyah, salah satu kampus Muhammadiyah rintisan, daerah Karanganyar mriko. Niku gajine kali UMR niku enggak nyampe UMR. Dan saya cerita sama bapak saya, Pak, ini gajine iki mung semene gitu. Kata bapak saya nopo? Ora apa-apa. Dadi wong Islam kuwi kudu berjuang, kudu rela, ndak apa-apa. Ora enek dalan liya, tenang wae. Gusti Allah sugih. Itu jadi bukan kemudian bapak saya, "Oh ngono yo. Oh, jan pelit tenan iki." Ngoten malah ngandani kula ora apa-apa. Jadi gajine malah sejuta enggak nyampe gitu. Padahal niku dosen lho. Padahal nek cleaning service niku gajine tuntutane napa? UMR gitu. Sekolahnya napa niku? SMP. Jadi bojo kula niku dosen, notaris, terus S2-ne 2 gitu. Itu gajine lebih kecil daripada cleaning service. Dan ketika saya cerita sama bapak saya bilang ora apa-apa, ikulah perjuangan. Lho ngoten. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, bagaimana cara kita menjaga diri agar tidak munafik? Ya, ikutlah terlibat dalam perjuangan sesuai kemampuan panjenengan. Oh, iso aku ning Masjid Adi Abdullah ngresiki kamar mandi, bar salat aku mampir kamar mandi tak sirami, barangkali anak sing pipis kecer-kecer, enggak apa-apa, monggo. Barangkali ada yang habis ngebom lupa nyentor, disentorke enggak apa-apa. Hal-hal sepele ngoten niku lho, Pak. Saestu. Itu kalau jenengan istiqomah, maka jenengan akan mendapatkan faedah yang besar. Saya kemarin baca sebuah hadis indah sekali. Nabi mengatakan, aku ndelok penyapu masjid ning nggon surga. Jadi ada seorang jamaah itu tanya, Pak Ustadz, saya itu pernah tanya sama seorang ustadz, ini beneran apa nih? Pun telah mungkin, ya kan Pak? 10 menit. Nah, niku ada seorang jamaah tanya, kan saya di satu masjid itu menjelaskan tentang surga dan neraka. Yang beliau tidak pernah rawuh. Nah, terus saya pas ngisi di masjid lain, ini ketemu beliau kemudian nanya, Ustadz, iki aku meh tekok alon-alon yo. Tekoke karo mlaku wae. Jadi pas acara ngeten kajian ngeten pun rampung, mlampah ten parkiran. Karo mlaku wae, alon-alon wae. Lah pripun Pak? Kok mboten tang ning mriku wae? Ora, soalnya aku rada gelo, kegelan. Beberapa kali saya tanya sama ustadz itu jawabannya ngene. Wis kuwi diimani wae rasa ditekokke ngono. Padahal jane ustadz ra iso jawab gitu kan. Artinya kalau ustadz tidak bisa jawab itu kan tinggal jawabannya ngapunten kalau mboten ngertos kan saged ngoten langkung sekeco. Malah dijawab, wis ora usah kok tekok kuwi Pak, ngono dimani wae. Nah, pertanyaan dengan nopo? Pertanyaane ngeten Pak Ustaz. Surga neraka niku kan pun enten to. Sudah. Nah, pertanyaan saya, sing menghuni surga niku sekarang sudah ada apa belum? Yang menghuni surga sudah ada apa belum? Nah, terus jawabannya Pak Ustaz niku yang saya tanya, wis ora usah tekok kuwi, diimani wae nek surga enek. Ya saya iman, cuman saya mau nanya itu udah ada belum yang menghuni? Oh, dan terus ngeten Pak, manusia ada jasad dan ruh. Nah, ketika meninggal, ruhnya dan jasadnya terpisah. Ruhnya naik ke langit, kemudian untuk umumnya kita, ruhnya dikembalikan lagi ke jasadnya tapi tidak bisa hidup. Nunggu hari kiamat. Tapi orang-orang yang mati syahid itu nanti akan ditahan oleh Allah di bawah arsy Allah. Iki saestu kula dereng nate jelaske Allah di atas arsy sana. Pak, yang lain belum nggih. Wah niki jane sing kuncine niku jane. Nah, jadi langit itu enten 7, Pak. 6 pitu, terus di langit ke-7 niku enten Baitul Ma'mur, di
di atasnya ada Sidratul Muntaha, di sebelahnya niku ada Jannatul Ma'wa, surga-surga jenengan niku. Niku surga niku bentuk bintang-bintang semebar. Sing paling tengah niku paling dhuwur niku namanya Firdaus. Dari Firdaus mengalir sungai-sungai. Di atasnya ada kursi Allah, ayat kursi niku. Di atasnya ada air, di atasnya ada arsy Allah. Allah di atas itu semua dengan maha agung dan maha besar. Allahu Akbar niku zatnya sangat besar. Allahul Adim, Sadaqallahul Adim, Allahul Adim itu Allah maha agung kuasanya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mati syahid niku sudah disiapkan sarang-sarang di bawah arsy Allah. Susah niku lho. Ning bentuke lampu-lampu. Mungkin nggih ngoten niku ya nih. Dadi enten contonge ngoten. Nah, terus di situ ditinggali oleh burung-burung warna hijau. Nah, burung-burung warna hijau niki gadah tembolok. Nah, padarane peksi niku kan ten niki to biasane nek kita kan bawa niku niku. Nah, ruhnya orang-orang mati syahid ditaruh di situ. Nah, orang-orang mati syahid ini setiap hari turun kemana? Ke surga tadi. Ngapain? Makan dan minum di situ sepuas-puasnya. Bar niku balik meleh dan susuh niku. Nah, Nabi SAW berkisah bahwasanya orang-orang mati syahid ini ditanya oleh Allah, "Piye kowe men njaluk apa meneh?" Kata mereka, orang yang mati syahid itu mati karena peperangan, mati karena perjuangan. Misal dengan ngaos ngeten terus mundur wabrak motor napa-napa sedo insyaallah niku mati syahid gitu kan. Nah, maka orang-orang yang mati syahid ini meninggal di perjuangan. Nah, mereka ketika ditanya, "Kowe njaluk apa kowe?" Jawaban mereka, "Kula nyuwun gesang melih, berjuang melih, sedo melih, syahid melih, mriki melih," gitu. Kata Allah, "Nek ngono kuwi gak iso." Lah terus silihane wae. Nggih ngeten men, mang critake ten piyai gentan niku, nek kula diparingi nikmat ngeten iki ya. Kemudian turunlah ayat, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun." Jangan pernah kamu katakan orang yang mati syahid itu mati. Hakikatnya mereka hidup di sisi Rabb-nya dan dikasih nikmat. Nah, saya katakan ke Bapak yang nanya tadi bahwasanya surga kalau dimasuki oleh manusia kayak kita yang punya jasad dan ruh masuk situ belum, tidak ada. Itu nanti hanya akan terjadi setelah kiamat, nanti dibangkitkan di mahsyar, kemudian hisab, mizan, syafaat, telaga, sirat, kontoroh, pintu surga yang paling depan Nabi Muhammad yang ngetok, yang bersalam kepada yang menjaga pintu, yang dijawab dan yang membukakan. Malaikat yang masuk pertama kali itu beliau, nah kita di belakang. Nek sifatnya jasad dan ruh nanti. Tapi nek hari ini yang di surga itu ya tadi itu orang yang mati syahid ada di burung itu dan burungnya masuk situ. Jadi bukan bentuk orang, bentuk burung. Satu. Kemudian yang kedua, dalam hadis tentang pertaubatan ada seorang sahabat yang kemudian mendatangi Nabi SAW, "Ya Rasul, saya sudah berzina, ya Rasul, saya sudah berzina, ya Rasul, saya sudah berzina." Kemudian Nabi bertanya, "Lah karepmu piye? Tohirni, sucikan aku." "Kowe sadar ora zina kuwi apa?" "Nggih ngertos." "Apa?" "Ya kayak timbo lebet sumur." Nah, pas kowe nglakoni kowe sadar apa lagi mendem apa piye? "Enggak, saya sadar kalau itu dosa." "Tenan nggih?" Akhirnya dirajam, jil meninggal. Nah, ada dua orang sahabat yang kemudian ngrasani, "Lho, deloken menungso kuwi nglakoni dosa, gak ono sing ngerti, dadak ngaku, bar kuwi dibandemi kaya kirik." Nah, Nabi mireng niku, anyel wong tobat dadak dikomentari ya. Melampahlah beliau dan sahabat ini naik unta sampai di tempat sampah ada bangkai keledai yang sudah mati. Nabi gak turun dari tunggangannya, niku bangkainya dicutik ngangge kaki beliau, dilumahke. Terus dipanggil, "Wong loro kemo mrene yo." "Napa ya Rasul?" "Iki lho, batang iki pangan nganti entek." Kemudian mereka mengatakan, "Lho niki bangkel ya Rasul." "Gak apa-apa, entekno." Nabi pun tahu, kowe ngrasani dulurmu dhewe. Kuwi hukume haram. Keharamane luwih haram timbang kowe mangan iki. Jadi nek kowe ngentekke iki, iku dosane iki luwih ringan timbang kowe ngrasani kemo. Tak kandhani, kowe pengen ngerti ra? Aku lah dhewe dikabari. Ruh dia, nah niku, ruh dia hari ini saat ini lagi kungkum ning sungai-sungai sing enek ning surga. Nah, kowe jek ning kene. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, hari ini surga dan neraka sudah ada sebagai persiapan untuk menyambut panjenengan. Nah, jenengan sendiri yang milih mau sebelah mana gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, gitu, belum ada penghuninya.
Nah, yang ketiga yang sudah ke sana dalam bentuk roh dan burung-burung itu, yaitu orang yang bertobat dan meninggal di atas tobatnya. Dan kemudian yang kedua, orang-orang yang mati syahid. Makanya kita ningali orang-orang Palestina niku mesake jane secara dohir kacamata dunia, tapi hikmah akhiratnya insya Allah mereka itu orang-orang yang sudah mendahului kita ngerasake surga. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua yang saya jelaskan itu adalah agama dan itu adalah akidah. Maka untuk meluruskan akidah kita harus mengetahui kontra dari akidah yang benar, yaitu kesyirikan dan kemunafikan. Yang saya jelaskan tadi adalah kemunafikan. Maka jadilah seorang muslim yang beriman dengan benar, membenarkan dari dalam hati, mengucapkan dengan lisan, bangga sebagai seorang muslim, dan syukur-syukur nek saged ikut memperjuangkan agama sesuai kapasitas masing-masing. Tidak harus semua jadi ustaz, tidak harus semua jadi nopolah itu takmir, tidak harus. Monggo jenengan punya peneran masing-masing, punya andil masing-masing. Sekecil apapun andil jenengan itu di mata Allah Subhanahu wa taala akan dihargai sebesar-besarnya. Sebagaimana yang saya sebutkan tadi, penyapu masjid dilihat oleh Nabi SAW ada di surga, sedang menikmati surga. Makanya Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Begitu mau Pak. Kita tutup dengan kajian ini dengan doa agar kemudian Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wajnubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih awladana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa asdiqa'ana wa ikhwanana wa ahwadana wa aslih asatidana ya arhamar rahimin. Irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta alamu bihi minna la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa akhilna jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis aslih lana sa'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka ya ghani ya hamid.
اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأسم والمغرم ونعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمعة ونعوذ بك من الكذب ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك حسن الخاتمة ويا خير الرازقين اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا خير الرازقين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.